Salaka Nagara dan Akitirem. Kerajaan Salaka Nagara yang dikenal sebagai kerajaan pertama di Nusantara. Keberadaan kerajaan ini bahkan sudah lebih dulu ada dari kerajaan Kutai di Kalimantan yang sebelumnya ditetapkan sebagai kerajaan tertua dan pertama di Nusantara. Namun begitu, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kerajaan yang pernah berdiri di Jawa bagian barat ini hanyalah sebuah mitos. Dari artefak kuno sejak masa prasejarah, tanah Nusantara sudah menjadi rumah bagi kelompok-kelompok manusia sejak ribuan tahun sebelum Masehi, bahkan sebelum zaman es terjadi. Akan tetapi, belum ada peneliti yang sanggup mengetahui dengan pasti dari peradaban dan kerajaan apa mereka serta asal-usulnya. Ada sebuah daerah di bagian barat Pulau Jawa yang bernama Salaka, yang kelak menjadi sebuah kerajaan awal di Nusantara bernama Salaka Nagara. Berdasarkan naskah Wangsakerta, Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, Salaka Nagara didirikan pada abad ke-1 Masehi dan diperkirakan menjadi kerajaan paling awal yang ada di Nusantara. Kerajaan Salaka Nagara diyakini sebagai leluhur suku Sunda, terlebih karena peradaban Salaka Nagara yang berada di dalam peradaban orang Sunda selama berabad-abad lamanya. Hal ini pun diperkuat lagi dengan kesamaan kosakata antara Sunda dan Salaka Nagara. Juga ditemukannya bukti-bukti berupa jam Sunda atau jam Salaka Nagara, yaitu penyebutan waktu jam dalam bahasa Sunda. Salaka Nagara berdiri pada abad ke-1 atau tepatnya tahun 52 Saka, 130 atau 131 Masehi di Nusantara, dan diperkirakan berada di sekitar Teluk Lada, Pandeglang, kota yang terkenal dengan hasil logamnya. Salaka Nagara sendiri berarti negara perak. Salah seorang sejarawan Sunda, Dr. Edi S. Ekajati, memperkirakan bahwa ibu kota kerajaan Salaka Nagara berada di kota Merak sekarang. Lalu muncul pertanyaan, siapakah sesungguhnya tokoh nenek moyang bernama Akitirem? Dan pertanyaan ini menarik sekali diajukan, karena memang masih terdapat kesimpang siuran perihal eksistensi tokoh legendaris ini. Menurut cerita rakyat Pandeglang, namanya juga dikenal sebagai Aki Luhur Mulia. Namun demikian, ada juga cerita di kalangan masyarakat yang menyebut nama Prabu Angling Darmo atau Wali Jangkung sebagai nama lain dari Dewa Warman. Bahkan tokoh bernama Angling Darmo ini juga diakui berada di wilayah lain, bukan di Salaka Nagara. Pada zamannya, Akitirem hanya berpredikat setingkat penghulu, bukan berpangkat raja. Saat sakit, sebelum meninggal dia menyerahkan kekuasaannya kepada menantunya yang bernama Dewa Warman, yang jauh hari sebelumnya telah menikah dengan Nyi Pahoji Larasti, putri Akitirem. Atas pengangkatan ini semua penduduk menerimanya dengan senang hati. Demikian pula dengan para pengikut Dewa Warman karena mereka telah menjadi penduduk di situ. Lagi pula banyak di antara mereka yang telah mempunyai anak. Lalu siapakah Dewa Warman ini? Konon, dia adalah seorang yang menjadi duta keliling negaranya yang terletak di India Selatan untuk negara-negara lain yang bersahabat seperti kerajaan-kerajaan di ujung Mendini, Bumi Sopala, Yawana, Shanga, Cina, dan Abbasid atau Mesopotamia, dengan tujuan mempercepat persahabatan dan berniaga hasil bumi serta barang-barang yang lainnya. Dewa Warman dan rombongan berlabuh di pantai desa Akitirem pada awalnya dengan niat untuk mengisi perbekalan, terutama air. Namun ketika itu desa tersebut tengah dilanda keresahan karena aksi para perompak. Karena itulah pada mulanya Akitirem dan pasukannya berniat untuk memerangi Dewa Warman. Namun karena niat baiknya,
Akitirem pada akhirnya menerima kehadiran rombongan pengembara dari India Selatan ini. Bahkan penghulu desa di pantai barat Banten tersebut menjodohkan putrinya dengan Dewa Warman. Setelah tinggal menetap di desa Akitirem, Dewa Warman beserta pengikutnya selalu berkeliling melindungi penduduk karena kampung-kampung di sepanjang pesisir itu memang sering didatangi bajak laut dan perompak. Sampai pada suatu ketika, perahu perompak datang di tempat itu dan berlabuh di tepi pantai. Para perompak itu sama sekali tidak melihat bahwa dirinya telah dikepung oleh pasukan Dewa Warman yang bersembunyi dan berpencar dengan siaga penuh. Dewa Warman beserta pasukannya dan pasukan Akitirem segera membuka serangan tanpa memberikan kesempatan kepada para perompak itu untuk mempersiapkan diri. Pertempuran pun terjadi. Menurut naskah Wangsakerta, Akitirem adalah putra Kisrengga, Kisrengga putra Nyai Sariti Warawiri, Nyai Sariti Warawiri putri Aki Bajulpakel, Aki Bajulpakel putra Aki Dungkul dari Suwarna Bumi bagian selatan kemudian berdiam di Banten, Aki Dungkul putra Ki Pawang Sawer, Ki Pawang Sawer putra Datuk Pawang Marga, Datuk Pawang Marga putra Ki Bagang yang berdiam di Suwarna Bumi sebelah utara, Ki Bagang putra Datuk Waling yang berdiam di Pulau Hujung Mendini, Datuk Waling putra Datuk Banda, ia berdiam di Dukuh tepi sungai, Datuk Banda putra Nesan yang berasal dari Langkasungka, sedangkan nenek moyangnya berasal dari negeri Yawana sebelah barat. Dulur-dulur nasihat kehidupan misteri, jika dipelajari lebih jauh lagi, naskah Wangsakerta yang ditulis pada tahun 1677 Masehi menceritakan bahwa pendatang dari Yawana dan Syangka yang termasuk ke dalam kelompok manusia purba tengahan atau Janma Purwamadya tiba kira-kira tahun 1600 sebelum Saka. Kaum pendatang yang tiba di Pulau Jawa kira-kira antara 300 sampai dengan 100 tahun sebelum Saka. Mereka telah memiliki ilmu yang tinggi atau disebut pula dengan sebutan Widya Nipuna dan telah melakukan perdagangan serba aneka barang. Para pendatang ini menyebar ke pulau-pulau di sepenjuru Nusantara. Wangsakerta menjelaskan pula, oleh para Mahakawi yang terlibat dalam penyusunan naskah Wangsakerta disebut zaman besi atau besi yuga karena mereka dianggap telah mampu membuat berbagai macam barang dan senjata dari besi. Yang lebih penting, mereka telah mengenal penggunaan emas dan perak. Sebenarnya bukan hanya berdagang, tetapi mereka pun merasuk ke desa-desa seolah-olah semuanya milik mereka. Pribumi yang tidak mau menurut atau menghadangnya segera di bumi hanguskan. Mereka pun harus menjadi orang bawahan yang harus tunduk pada keinginan mereka. Lalu antara tahun 100 sebelum Saka sampai awal tahun Saka masih banyak kaum pendatang yang tiba di Nusantara dari negeri-negeri sebelah timur dan selatan India yang juga telah memiliki pengetahuan yang sangat tinggi. Dan dari kisah ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengambilan nama Salakanagara atau kota Perak atau Argiri memang wajar dan sangat terkait dengan zaman tersebut yang dikisahkan oleh para Mahakawi sebagai zaman besi atau Wesi Yuga. Zaman manusia di Nusantara telah mengenal penggunaan besi dan perak sebagai perkakas.